Oh, haleluya, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Iya, yuk kita mulai doa pagi kita pada hari ini. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Kasih-Mu Bapa sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang selalu kami nanti-nantikan setiap saat. Kami percaya Tuhan, ada kuasa, ada perkenanan Tuhan yang Tuhan beri. Hari ini kami akan lebih dahsyat lagi merasakan kuasa-Mu dicurahkan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Engkau baik Tuhan, Engkau kami sembah. Dunia mengalami kekeringan, tapi tidak dengan jiwa kami. Engkau selalu memberi embun kasih-Mu, bahkan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih-Mu selalu tercurah, melimpah mengalir. Oh haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Benar Tuhan, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu, bawa
padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi, Bapa, pegang tanganku, pegang tangan kami Tuhan. Aku rindu saat teduh bersama-Mu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa.
untuk selamanya. Lebih lagi, sama-sama nyatakan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama Tuhan. Oh, angkat hatimu, kita memerlukan Bapa setiap hari, setiap saat. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu, kami masyurkan perbuatan-Mu. Bapa, pegang tangan kami selalu, pegang hidup kami, jangan Kau lepaskan. Oh, ya la 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 la. Iya la 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 ma ya la 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 ma. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Oh, ya karalalalala ya ralalalala. Hanya Engkau tempat kami berharap, Yesus. Yesus, lebih dari nafasku Bapa, kami memerlukan kasih-Mu, murnikan kami. Oh, murnikan hati kami di dalam hadirat-Mu, Yesus.
Tuhan. Ya nama ya la 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 ya la basana. Oh haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau kami puja selama-lamanya. Terus sembah Dia. Mari bangun rohmu, sembah Dia. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami perlukan, Yesus. Kau lebih dari nafas setiap kami. Bersekutu denganmu, menikmati indah hadiratmu, Yesus. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan
kemuliaan-Mu. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Kami mau mengalami kemuliaan-Mu. Kami mau mengalami kebaikan-Mu setiap hari, setiap pagi. Janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau belajar akan firman Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, yuk kita sama-sama mau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal 25. Pasal ini begitu mengena di saya. Iya. Matius pasal 25 ayat 31. Agak panjang sedikit kita baca, tetapi ini perkataan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa, ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Yuk kita baca bersama-sama perikop di atas, penghakiman terakhir. Ini kena lighting, pedas juga matanya ya. Tapi nggak apa-apa, supaya terang. Oke, ayat 31 sudah? Ya, 23. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, jadi di sebelah kanannya ini domba ya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai dombanya Allah, pastikan bahwa engkau dombanya Allah, dan saya mau katakan diberkati engkau. Katakan amin. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kata Yesus, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu Yesus Kristus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Agak panjang ayatnya, tetapi kita semuanya diberkati oleh ayat ini. Ya, yang saya temukan di tempat ini, di ayat ini, maksudnya adalah ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Katakan amin. Ayat 31 ini berkata, ya, apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Itulah saat-saat yang kita nanti-nantikan. Katakan amin. Ya, saat-saat yang kita nanti-nantikan selama ini, penantian cukup panjang. Ya, penantian cukup panjang kita menantikan, bahkan mungkin sangat panjang ya, untuk menantikan Yesus Kristus datang kedua kali sebagai raja penuh dengan kemuliaan. Namun disitulah juga raja tersebut akan memisahkan yang mana umatnya yang sejati, yang mana imitasi. Yang mana umatnya yang digambarkan di sini sebagai domba akan Tuhan taruh di sebelah kanan. Mana yang kambing di sebelah kiri. Pak, daging domba dan kambing kan sama-sama enak. Ini bukan berbicara makanan. Ya, ini bukan berbicara sate. Ya, tetapi ini berbicara tentang pemisahan. Mana yang domba, mana yang kambing. Pak, kok bisa dibedakan? Bukannya domba dan kambing itu sama-sama kakinya 4? Lah, kita sama burung sama-sama kakinya 2. Ya, bukan seperti itu artinya. Begini Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu maksud dan tujuan Yesus mengatakan hal seperti ini, yaitu hal tentang penghakiman terakhir ini. Mengapa dikatakan domba dan kambing itu dipisah?
semua peternak-peternak di tanah timur, termasuk juga di Israel, selalu hampir mengeluh kalau berbicara soal kambing. Mengapa? Karena mereka harus sangat hati-hati. Kambing itu ya beda sama domba. Kalau domba enak sekali giringnya. Mereka itu taat. Kalau mereka berantem lagi kawin nih, jantannya nih, sesama jantan, bisa berantem nggak? Bisa. Tetapi ketika dipisah sama tuannya, mereka taat. Walaupun hormon mereka meningkat luar biasa, sama kayak kambing. Tetapi mereka masih bisa mengendalikan, katakan mengendalikan. Artinya di sini berhubungan dengan apa? Karakter. Ya, berhubungan dengan karakter. Ya, karakter itu penting supaya ya apa? Tuhan itu melihat karakter kita. Domba tidak pernah ya hampir tidak pernah menyeruduk tuannya. Tetapi beda dengan kambing, Bapak Ibu Saudara. Kambing itu selalu dikeluhkan di tanah, ya di orang-orang yang punya kambing. Wah, itu kalau kena jantannya, kalau dia nggak hati-hati, dia diseruduk. Pernah nggak lihat di YouTube atau di Reels Instagram atau di TikTok, di mana ada orang diseruduk sama kambing? Saya ngelihatnya ya saya ngakak juga. Dia terpelanting, lagi mau dikasih makan, diseruduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, lagi mau dikasih makan kok diseruduk, lah kan aneh. Iya kan? Apalagi gak dikasih makan. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah diseruduk sama orang? Ya, diseruduk ya kan? Iya Pak, saya ditabrak dari belakang. Wah, dia main belakang, sukanya main belakang. Ngomongin saya, iya. Tapi jangan bilang itu kambing. Itu manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kambing itu suka sekali menyeruduk, dia nggak peduli siapa di depannya. Kalau dia lagi emosi, ya dia seruduk. Bukan hanya manusia yang dia seruduk. Hewan yang lain pun dia seruduk. Ya, udah datang gilanya itu kambing tuh kayak gitu. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Banyak yang pelihara kambing. Itu dia seruduk pohon kelapa. Dia seruduk terus. Habis itu pagar orang dia seruduk, tebuak gitu. Ya. Ya, mungkin kalau pagarnya Bu Saina Sirait diseruduk sama kambing jantan besar, roboh kali. Ya. Di Jayapura itu bisa roboh. Iya, ini kambing ini mereka bilang apa? Suka buat masalah. Nah, itu dia. Ya, pengakuan mereka, kambing itu suka buat masalah. Itu masalahnya. Lalu kambing itu susah taat. Ya. Kecuali dicambuk. Nah, baru dia jerak. Tapi kan gak mungkin dicambuk terus nanti dia luka. Betul gak sih Bapak Ibu Saudara? Setiap kali mau giring dia satu persatu jantan, ya kalau cuma satu, kesayangan, kambing kesayangan. Ini kan berbicara banyak. 1000 ekor, 2000 ekor lah, begitu semua. Ya, tuannya bisa kelabakan lah. Kalau gembala di dunia ini, ya, digambarkan lah kan domba. Enak ngiringnya. Lah kalau kambing 2000 buat masalah semua. Mungkin gembalanya bisa hipertensi, ke ICU. Ya, tapi di sini Tuhan bilang domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri.
Kita perlu mengerti itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita ini ya layaknya digambarkan seperti domba atau kambing nih. Kita ini mau taat sama Tuhan ya. Kalau kita mau taat sama Tuhan, kita mau taat di dalam penggembalaan. Tapi kalau seperti kambing, waduh, ya, dia sering buat masalah. Masalah terus. Apa aja lah masalahnya. Ya, nggak mau taat, maunya menang sendiri. Maunya dia yang paling benar. Maunya dialah yang diperhatiin. Enggak dikasih makan, diseruduk. Pas dikasih makan juga nyeruduk. Ya, itu kambing. Tapi kalau domba enggak. Saya kemarin malam lihat ya, domba itu lagi main sama anak-anak. Memang sih dia ada kayak nyeruduk, tapi itu nyeruduknya kayak nyeruduk kayak bukan nyeruduk gitu loh. Tahu nyeruduk ya ditanduk gitu. Dia tuh kayak pelan sekali. Anak kecilnya balita itu terduduk lalu dia main-main lagi, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Lucu gitu. Bapak Ibu Saudara. Terus kambing itu kalau dekat kita ya, dia suka apa tuh namanya? Cuy, meludah. Iya, kambing itu bisa meludah loh. Kita lagi ngomong sama dia, kambing, udah mandi belum? Dia bilang, cuy. Nah gitu. Ya, itu ludahnya itu udah bau, sakit lagi. Kuat sekali ngeludahnya. Nah, gambaran itu. Kalau ada pengkhotbah atau gembalanya lagi, atau seorang hamba Tuhan lagi berkhotbah, ya mungkin dia suka, apa ini, firman apa ini? Cuy. Nah, itu kambing loh, iya loh. Saya nggak bohong. Bapak Ibu Saudara nanti selidiki, ya. Kambing itu dia ngomong. Dia ada orang ngomong sama kambing, bebe, bebe, bebe. Kambingnya juga bebe, 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 bebe. Kambingnya juga bebe, cuy, cuy. Diludahin di sininya. Ya, maksudnya siapa orang itu mungkin tidak ngolok, ya kan? Hanya ingin bereksperimen aja. Ternyata yang tersinggung kambing. Jadi artinya selain ngeludah, kambing juga suka tersinggung. Alias mudah tersinggung. Apa lu kate? Cuy, cuy. Ya, habis itu orang-orang diludahin. Tapi kalau domba enggak. Domba dibilang digiring gitu kan, dia tahu gitu loh. Ya, dikasih di sini dia ikut, kemana dia ikut, dan dia tahu suara gembalanya. Kita pernah lihat kan beberapa bulan yang lalu ya, videonya saya kasih di orang disuruh ya manggil domba-domba itu dari jauh dekat gunung. Ndak datang-datang. Domba sini kau, dengan suara yang entah gimana saya lupa. Ya kan? Entah gimana, tapi ketika gembalanya memanggil dengan suara yang khas, domba-dombanya tahu dan semua datang. Artinya domba mengenal suara gembalanya. Nah, di sini poin yang selanjutnya adalah Tuhan berkata, kamu domba yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bayangin, domba ya seperti domba-domba ini yang mau taat. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima kerajaan Allah yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Siapa di sini mau menerima kerajaan Allah? Angkat tangan. Wow, luar biasa. Semua kita mau menerima upah, menerima kerajaan Allah. Tidak mungkin kita mau menerima kerajaan neraka, betul? Iya, kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang luar biasa. Sukacita, tidak ada tangis air mata di sana. Tidak ada waktu di sana. Tidak ada batas di sana. Selama-lamanya bersama dan dipelukan Allah Bapa. Mau? Pasti kita mau.
Tetapi kadang kita bertanya, mungkin nanti kita akan bertanya, Tuhan, sejak kapan saya memberi engkau makan? Tuhan berkata, sebab, artinya ada sebab. Kenapa kita bisa menerima kerajaan itu? Ada yang telah kita perbuat dengan tangan kita ini. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Aku haus, kamu memberi aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu memberi aku minum. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Aku seorang diri. Aku seorang asing. Dan kamu memberi aku tumpangan. Wow. Apalagi, bila manakah aku lagi sakit, kamu melawat aku. Apalagi, ya, aku berkata kepadamu ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau boleh saya bermegah di dalam Tuhan, ya, saya mau katakan ini. Bapak Ibu Saudara, ya, yang mau menerima penggembalaan kami, engkau pasti akan mendapat upah dari Tuhan. Engkau mau menampung orang yang mungkin yang paling hina ini, engkau pasti akan mendapat upah dari Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan berhutang kepadamu. Tuhan memperhatikan apa yang kau lakukan bagi orang-orang yang hina seperti kami. Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin di kota ini kami adalah orang yang asing, yang baru, dan kami bukan penduduk asli di sini. Tetapi ada jemaat yang mau menerima pelayanan kami. Bahkan Bapak Ibu Saudara mau memperhatikan, mau mengunjungi, mau mendoakan. Engkau tidak akan pernah kehilangan upah. Engkau pasti akan mengalami kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah hal seperti ini bisa kita lakukan? Kalau kita bisa melakukannya, artinya engkau dipilih. Katakan amin. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kami tidak peduli berapa banyak oknum atau orang-orang yang menolak. Tetapi ketika engkau menerima hamba Tuhan, bahkan engkau memberi secangkir air dingin, kata Yesus, kepada salah seorang utusanku, engkau tidak akan kehilangan upah. Katakan amin. Ya, ini kenapa pada ngantuk ini? Kenapa diam? Matanya kadang-kadang. Ayo bangun, ayo bangun. Oi, ayo domba bangun dulu, dengar suara Tuhan. Ya, ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus bersemangat untuk melakukan firman. Ya, nanti kita pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Tapi itu tidak jadi masalah. Jangan sampai ya kita salah persepsi. Jangan sampai kita salah cara pandang. Ingat baik-baik ayat yang ke-34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada upah yang menantimu di akhir zaman. Kalau di dunia engkau cukup banyak menderita, tidak apa-apa. Ingat baik-baik, di dunia ini ngengat, fana, tidak kekal. Pikirkanlah yang kekal. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
otoritas. Anakmu mau durhaka, doa saja. Jangan paksa dia untuk berubah. Jangan hukum-hukum dia walaupun disiplin. Ya, suamimu bertingkah, doa saja. Jangan pikir doa itu tidak mengerjakan sesuatu. Itu salah. Sudah diajarkan kan kemarin hari Minggu ketika Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat. Ketika Daud berusaha dapat akses supaya bisa melawan Goliat, kan harus dapat restu dari pemimpin. Daud itu tahu cara berperang. Dia tahu otoritas, dia tahu cara main di alam roh. Walaupun masih kecil. Dan kenapa Daud bisa ke pemimpin dahulu sebelum melawan Goliat? Karena Allah yang mengajarkan kepadanya. Pengurapan itu mengajar kepada dia. Kalau Daud tidak diurapi, mana mungkin dia bisa mengalahkan beruang, serigala, bahkan singa. Ya, nggak bisa. Dia nggak bisa mengambil janggut singa itu dan menonjoknya sampai mati. Tuh kata firman Tuhan, Daud, ya, aku ambil jenggot singa dan aku kalahkan dia sampai mati. Mungkin raja waktu itu nggak percaya. Aduh, anak kecil ini ngomongnya besar sekali. Tetapi dibuktikan ketika dia mengalahkan Goliat. Dan saya mau kasih tahu, ketika dia berjalan untuk dapat akses supaya bisa dan dapat restu mengalahkan Goliat, apakah dia penuh kemuliaan Tuhan dan sekelilingnya bersinar, orang melihat Daud dan pingsan, rebah begitu? Begitukah? Tidak. Ketika kita berdoa, ketika kita mengikrarkan di dalam nama Yesus, bisnisku berhasil, bisnisku yang ini berhasil, di dalam nama Yesus sehari 100 kali, 200 kali. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan seolah-olah menjauh daripadamu. Kenapa dia menjauh daripadamu? Ya, temukan jawabannya. Makanya saksikan ibadah kemarin. Iya, temukan di situ. Kenapa? Wah, itu khotbahnya luar biasa loh. Ya, saya yakin itu suara Tuhan. Itu tidak ada di poin saya, tapi Tuhan yang mengajarkan on the spot. Nah di sini, ketika aku lapar, ketika aku haus, kata Tuhan, ketika aku sendiri, ketika aku sakit, ketika aku telanjang, ketika aku banyak hal, dan Engkau menolong, melawat aku. Dan pada akhirnya nanti, ketika kita dipisahkan, ya, dari kambing, kita adalah domba, amin. Dan Tuhan berkata, terimalah kerajaan ini untuk kamu. Mungkin kita bertanya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus latih karakter kita latih diri kita untuk terus berbuat kebenaran. Kalau kita berbuat kebenaran itu artinya kita berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Amin. Sama suami, sama istri, sama anak, sama mertua. Aduh, bapak, mertuaku nih betingkah. Berbuat baik. Berbuat baik. Ya, kami sudah mengalami hal seperti itu. Berbuat baik, jangan berbuat jahat, jangan mengutuk. Orang Kristen masa mengutuk? Ya, nggak boleh. Berbuat baik. Ya, mungkin mereka itu di posisinya terhilang. Dan nanti ayat ini digenapi. Ada orang-orang yang tidak bersama dengan kalian, tapi orang itu membutuhkan pertolongan dan kalian menolong mereka.
Percayalah, ayat ini juga berlaku Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang dianggap hina, ya, dianggap yang aduh ini nggak masuk kategori kita, atau apalah sebutannya, terserah. Orang-orang yang dipenjara, ya, perhatikan mereka. Makanya saya berdoa Tuhan biar gereja kita juga bisa pelayanan ya di lapas. Wah seru Bapak Ibu Saudara pelayanan di lapas. Mereka pasti haus dan lapar akan Tuhan. Kemarin aja kalau waktu kita KKR mereka haus dan lapar akan Tuhan. Makanya gereja kita harus menjadi gereja yang misi. Katakan amin. Saya mau melihat respon jemaat nih. Setuju nggak? Gereja kita harus menjadi gereja yang juga bermisi. Katakan amin. Memperhatikan mereka yang memerlukan hadirat, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan pelukan Tuhan. Saya berdoa ya, gereja kita nanti akan menjadi gereja yang juga memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang termasuk anak-anak. Kita akan buat KKR anak. Kita akan buat pelatihan-pelatihan. Persiapkan dirimu ya menjadi domba. Karaktermu dibentuk. Biarkan Tuhan mengoreksi. Kamu tuh begini, kamu tuh ini yang harus dikikis. Kamu harus mengembangkan karakter ini. Begitu. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita disegarkan, kita percaya, dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, minta urapan daripada Tuhan. Hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Biar urapan-Mu mengalir saat ini.
urapan-Mu yang menolong kami untuk kami melakukan firman Allah. Ratakan namanya ralabasan kira lalabo. The fresh anointing just overflow on you in Jesus name. Rabakara lalabasana, mengalir atasmu. Mengalir atasmu. Mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadikan kami domba-domba-Mu Tuhan. Kami tidak mau seperti kambing yang digambarkan seperti kambing, tetapi kami adalah domba-domba Allah. Mengalir, urapan itu mengalir dalam nama Yesus. Firman Allah berkata, ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, Engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, Engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, Engkau datang menjumpaiku dan menguatkanku. Bapak Ibu Saudara, jangan lelah di dalam berbuat baik. Sekecil apapun yang bisa engkau perbuat bagi salah seorang yang paling hina, dan itu Tuhan menganggap adalah saudaranya dia, engkau akan menerima kerajaan Allah. Engkau akan menerima upah. Sekalipun dia saudaramu yang jahat kepadamu, tetaplah berbuat baik. Kita adalah domba. Domba tidak pernah dendam. Domba tidak pernah berbuat jahat. Seekor domba tidak mau menyeruduk dengan sembarang. Seekor domba selalu mau taat akan penggembalaan, dan dia mengenal suara gembalanya. Sebab gembalanya tahu yang terbaik bagi domba-dombanya. Dan saya mau beritahu, Yesus adalah sang gembala sejati. Taat kepada firman-Nya. Dia adalah gembala yang baik. Biar hari ini engkau menemukan dia. Kalau kami adalah gembala di dunia ini, kami terbatas, Bapak Ibu Saudara. Hanya ketika engkau berkata, aku mau taat kepada Tuhan, engkau juga harus taat akan penggembalaan di dunia ini. Percayalah, Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagimu. Engkau akan dan hanya tinggal menerimanya saja. Ini hanya masalah waktu. Bersabarlah dalam penderitaanmu. Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Damai sejahtera, sukacita, penggenapan janji Allah, kesembuhan, berkat-berkat dicurahkan bagimu. Percayalah dan terima hari ini dan seterusnya sampai Ia datang. Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati pemerintahan Indonesia di mana Bapak Jokowi masih menjabat. Bapak, kami berdoa, Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu pemerintahan dan rencana-rencananya Tuhan yang telah dirancangkan dan dianggarkan. Bapa, berkati kota Jakarta sebagai masih ibu kota kami, dan tahun depan sudah diagendakan IKN menjadi ibu kota kami di Kalimantan. Berkati Tuhan, IKN memang dekat dengan kota Palangkaraya, tidak terlalu jauh. Bapak, kami berdoa damai sejahtera Allah melimpah. Kami berdoa setiap oknum-oknum yang ingin menggagalkan, menghambat jalannya IKN ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kebijaksanaan yang daripada Tuhan terjadi untuk negara kami. Kami percaya pemerintah adalah wakil Allah. Oh, rabataka rabarala labasanda.
Berdoa Tuhan buat gereja kami, berkati pembangunannya di Jalan GO 19 Bapak. Biarlah pembangunannya terus berjalan. Tuhan kirimkan bala bantuan, Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat, Tuhan kirimkan bahan bangunan. Kami minta Tuhan kemudahan demi kemudahan Allah di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan dalam nama Yesus. Biarlah dipermudah, biar Tuhan yang menolong dan terus bisa berjalan, tidak stagnan. Oh, supaya kami segera Tuhan memiliki gedung sendiri. Bapak berkati. Kami juga berdoa buat base camp, biar base camp juga diberkati Tuhan. Engkau tahu di situ ada kemah yang Engkau bangun. Hamba percaya Tuhan, sudah puluhan jiwa-jiwa yang dipulihkan, bahkan mungkin lebih. Kami melihat bagaimana pos PI kami ini, gereja kami ini hampir 1 tahun umurnya. Dan kami melihat Tuhan kebaikan-Mu. Bapak tolong kami. Bulan 10 kami sudah akan ulang tahun yang 1 tahun. Kami berdoa agar kami bisa di gedung yang baru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami minta kemurahan daripada Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, berkati para donatur. Berikan mereka hati yang bijaksana, hati yang berjuang, dan juga hidup yang diberkati. Terima kasih Bapak, berkati umat-umat-Mu hari ini dan seterusnya. Urapi mereka, umat-umat Tuhan, domba-domba-Mu di tempat ini yang memerlukan pertolongan, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, yang lemah, yang berkekurangan, dan mereka bisa berkata, aku diberkati. Bapak berkati proyek mereka, berkati pekerjaan, apa yang mereka jual biar laku. Tuhan urapi, dan kami percaya urapan itu akan menarik jiwa-jiwa untuk mencari mereka untuk datang di dalam nama Yesus. Biarlah setiap nubuatan demi nubuatan bagi umat-umat-Mu di tempat ini digenapi dalam nama Yesus. Digenapi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan mereka hari ini supaya mereka mengandalkan Tuhan. Bapak terima kasih banyak. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua kepadamu di dalam nama Yesus. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini kita akan doa base camp pukul 18.30 di base camp tentunya ya, di Jalan Pangeran Samudra 4 nomor 4 pagar besar Bapak Ibu Saudara ya. Ayo yang di Palangkaraya kita datang hadir. Kita percaya hadirat Tuhan memulihkan, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Ya, itu saja. Dan terima kasih buat hari ini, tetap semangat, tetap kuat. Nanti jadwal untuk morning prayer sudah kita lakukan untuk besok ya, saya akan bagikan di grup. Tuhan berkati. Yuk kita semuanya speak up ya. Salam satu dengan yang lain. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita diberkati. Selamat pagi. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Pagi. Ayo kasih salam lagi, kasih salam. Yang muda-muda mana? Yang muda-muda nih. Oh, yang muda semangat, muda semangat. Shalom. Ayo Jeneri. Semangat. Ayo Jeneri. Sapa anak muda Jeneri. Sinaria. Mana nih Jeremia. Deborah. Shalom. Joseph. Edwan. Ready. Oksan. Mana Oksan? Mana itu nih, Tuan? Mana itu? Itu mana? Dan Oksan. coba kemarin Oksan mana hadiahnya?
Mana Muda. Oksan? Mana Oksan? Oksan. Gio, Gio, ayo Gio. Mana Say nih? hello, Nehemia, Gio. Nehemia Gio nih. Oh, iya. Yang di Surabaya, di Jayapura, Kau di senyum-senyum Jakarta, saja, di Gio. Medan, semangat ya. Tuhan beserta. Haleluya. Eh, haleluya. Haleluya. Semangat Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Satu.